Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Musalim Ali Heriana, NIM 120370077, Prodi Teknik Pertambangan TPB 13B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat untuk tugas akhir PKS ya. Di sini saya memilih problematika untuk fisika. Yang saya pilih adalah menghitung besar energi potensial dan energi kinetik. Baiklah, langsung saja. Jadi pertama-tama kita main seperti ini, kemudian kita akan declare real array bilangan 2, ada sini 2, kemudian integer kita pilih seperti ini, kita pilih declare integer, variabelnya pilih, kemudian string, variabelnya ulangi, kemudian kita declare untuk masing-masing input yang di sini M, G, H, V, M, dan hasil. M, G, H, V, dan hasil. Kemudian kita panah akan bergerak ke sini ya. Output kita buka output dulu. Kemudian pilih, kita menghitung besar energi potensial dan energi kinetik. New line, oke. Kemudian output lagi kita pilih antara 1 atau 2. Nah, kemudian input variabelnya pilih, oke. Nah, di cabang ini kita menggunakan if. Jadi rumusnya pilih spasi sama dengan spasi 1. Oke, jika true dia akan bergerak ke arah kanan seperti ini, kemudian false kita akan masuk pilihan kedua yang energi kinetik ini menggunakan if juga. Oke, untuk yang ke sebelah kanan true ini kita akan menggunakan output dulu besar massa dalam kilogram, kemudian inputnya variabelnya M karena di fisika massa itu lambangnya M ya. Kemudian output lagi besar gravitasi Newton. Oke, input gravitasinya kita variabelkan dengan G kecil karena di fisika lambangnya adalah G kecil. Kemudian yang untuk ketiga, output besar ketinggian dalam meter ya. Input variabelnya H karena lambangnya dalam fisika H. Kemudian kita assign variabelnya hasil. Expression ini rumusnya. Jadi rumusnya M kali G kali H. Ini M kali G kali H. Oke, kemudian outputnya besar energi potensial EP sama dengan tanda petik sama dengan dan hasil dan tanda petik joule. Jadi nanti dia angka sama joule hasilnya keluarannya kalau di run. Kemudian panah ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Ada output lagi. Tekan R besar atau R kecil untuk mengulangi. Kita di sini menggunakan ya. Input dulu, ulangi variabelnya. Kemudian ke sini nanti kita akan menggunakan perulangan do loop is similar to while loop except the block of statement execute at least once before the expression is checked. Jadi dicek nanti kalau ingin mengulang tinggal pencet R. Rumusnya ulangi spasi sama dengan spasi tanda petik R, kemudian spasi ini tanda mutlak, kemudian spasi ulangi lagi seperti itu. Nah, oke. Jadi nanti misalnya dari sini kita input
R besar, maka nanti sistemnya akan balik lagi ke sini. Nah, suruh kita nanti pilih, input pilih, pilih 1, pilih 2. Tuh. Kemudian, nah, sistemnya kalau udah selesai, N sini. Kemudian untuk yang sebelah kiri false tadi kita pilihan masuk ke if yang kedua. Ini juga sama, if pilih nomor 2. Kalau ya true, masukkan outputnya kan, jadi keluarannya besar massa kilogram seperti tadi sama aja ini. Kemudian kita akan inputkan massanya, variabelnya M, kemudian outputnya besar kecepatan meter per detik, kemudian variabel inputnya V. Nah, kita assign lagi rumusnya setengah M kali V kali V, setengah MV kuadrat. Nah, outputnya sama aja sama yang kayak energi potensial, jadi besar energi kinetik EK sama dengan ini hasil jauh, nanti keluarnya angka beserta dengan joule-nya ini. Nah, kalau valve kita kalau dari pilihan kita 3 atau 4, maka dia akan terjadi kesalahan dan sistem akan ke sini berjalannya. R besar atau kecil akan ulangi lagi gitu. Saran coba menghitung besar energi potensial dan energi kinetik, pilih 1 atau 2, kita pilih nomor 1. Oke, enter. Cara massa kilogramnya coba 2 kilogram saja, gravitasinya biasanya 10 rata-ratanya. Oke, ketinggiannya 20 meter, 15 meter aja. Hasilnya energi potensial adalah 300 joule. Coba ya, 2 kali 10 20, 15, iya benar 300 joule. Tekan R atau mengalami R besar. Oke, pilih nomor 2, kilogramnya 3. Masa kecepatannya 5 meter per detik, 5 meter per detik. Setengah MV kuadrat, setengah K 37,5 joule. Tinggi setengah MV kuadrat, setengah 1,5 MV kuadrat. Nah ya benar, 25. Ya betul. Jadi kita coba R, kita pilih nomor 4. Nah, terjadi kesalahan outputnya tidak. Kita lagi pilih nomor 3. Nah, terjadi kesalahan R teman-teman. Jadi pilihannya cuma 2, pilihan 1 atau pilihan nomor 2 itu. Kemudian berikutnya adalah, nah, untuk masalah matematika, jadi sama saja kemudian kita declare array-nya 3, ini kan artinya 1 2 3. Kemudian saja integer, pilih string ulangi, kemudian declare lagi ini di input sini nih, apa namanya, ya alas, tinggi, kemudian hasil, sisi 1 sisi 2 tinggi, D1 D2, kemudian hasil juga. Seperti ini kita declare dulu. Kemudian output menghitung luas 1 segitiga, 2 trapesium, 3 layang-layang, kemudian outputnya pilih 1 2 3, input variabel pilih, gambar 1 kita ke sebelah kanan, ini outputnya panjang alas cm, input variabel alas, output tinggi segitiga cm, input variabel T, kemudian hasil asal setengah alas kali tinggi, rumusnya output luas segitiga hasil cm persegi. Dan jika kita milih 2 akan bergerak ke sebelah kiri, kemudian biasanya akan bergerak ke sebelah kanan, outputnya panjang sisi 2 cm,
input variabel sisi 1, output panjang sisi atas cm, input variabel sisi 2, output tinggi trapesium cm, input variabel t, hasil sisi 1 tambah sisi 2 kali setengah kali tinggi, di outputnya luas trapesium setengah cm persegi. Kemudian jika nilai 3 akan sebelah sini, sistem akan bergerak ke sebelah kanan ini. Kemudian output panjang diagonal 1, input D1 variabelnya, output panjang diagonal 2, input variabelnya D2, kemudian assign hasil D1 kali 2 per 2, output layang-layang. Jika memilih tidak di antara 1, 2, 3 ini, maka akan terjadi kesalahan. Sistem akan berarti ini kita akan mengulangi atau tidak outputnya. Kemudian input variabel ulangi, sini do akan menggunakan perulangan do, dan sistem akan bergerak ke sebelah sini. Coba di run. Oke, pilih nomor 1, panjang alasnya 5, tinggi segitiga 7, 17,5, setengah alas tinggi 2 kali 5 kali 7, 7, 14, 17 kali 5. Oke, nomor 2, 6, di atas 4, tingginya 8, 10. Iya benar, 4, 10, 40 benar. R. Ini nomor 3, diagonal 1, 7, diagonal 2, 9. Ngapain jadi kesalahan? Bisa datang. Oh iya iya. Salah pasang outputnya terjadi.